Jalan raya mulai diblokir mahasiswa, masa beri tenggat waktu 2 menit. Suasana demo makin panas. Jangan membuat framing dalam bentuk tuduhan-tuduhan yang murahan. Jadi kalau ini pimpinan partai politik berpendapat, berwacana, kemudian kemungkinan mereka akan menunda lain-lain karena regulasinya ada di sana, kenapa Anda bawa ke istana? Kenapa Anda bawa kepada presiden? Oke. Saya mau bilang supaya pakai narasi dan otak yang bersih agar jangan membuat publik itu tersesat di alam yang terang benderang. Ini sudah jelas dia punya susunan jadwal sampai dengan pernyataan Bapak Presiden. Berkali-kali beliau menyampaikan. Ini kan parlemen, ini kan lembaga demokrasi. Orang mau cerita apa aja boleh, termasuk penundaan pemilu. Jadi jangan diharamkan barang yang tidak haram gitu. Menurut saya adalah sesuatu pemikiran yang konstruktif untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara, termasuk penundaan pemilu, itu sesuatu hal yang wajar-wajar saja. Pengusaha itu kan membutuhkan kepastian, stabilitas politik. Nah, kalau wacana penundaan ini bisa dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan mekanisme dan undang-undang, dalam pandangan saya, itu akan bagus untuk investasi. Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ya artinya kan dari Pak Jokowi sendiri kan pernyataannya kan tidak ada yang meminta penundaan kan, itu yang saya tahu. Dari menterinya yang meminta penundaan, kecuali dari beliau langsung. Tetapi setahu saya tidak ada pernyataan dari Pak Jokowi. Dan permintaan itu menurut saya logis, rasional, harus didukung. Sehingga kita tidak akan dengar lagi menteri-menteri sibuk urusan penundaan pemilu, karena itu bukan tupoksinya mereka. Dan saya kira tidak ada wacana yang mengarah ke arah situ, gitu ya. Sekali lagi saya kira apa yang tadi disampaikan Pak Jokowi itu ya sudah tepat, bahwa lebih bagus para menteri fokus pada bidangnya masing-masing, pada tupoksinya masing-masing. Jangan terlibat kepada hal-hal yang mungkin tidak ada. Ribuan mahasiswa gabungan dari berbagai BEM se-Sumatera Selatan mendesak dan memberi ancaman pada pihak kepolisian untuk membuka kawat berduri yang sudah dipasang pada Kamis 7 April lalu. Sebelum ancaman itu disuarakan, mahasiswa bak memberi tawar-menawar dengan anggota kepolisian untuk membuka kawat berduri dalam waktu 2 menit. Mereka mendesak agar pihak mahasiswa bisa berorasi di depan gedung DPRD Sumatera Selatan. Namun, mahasiswa kecewa karena tak ditanggapi hingga memilih untuk memblokir jalan protokol di kawasan Simpang 5 DPRD. Beberapa ruas jalan yang diduga akan diblokir jalan radial dan jalan Arifai. Sekarang blokir jalan raya, silakan blokir jalan raya. Sampai kawat berduri dibuka kawan-kawan, teriak orator. Sementara itu pihak kepolisian yang melakukan pengamanan jalannya aksi demo tersebut memasang barikade berupa kawat berduri menutup akses jalan menuju ke arah Jalan POM 9 Palembang. Sejumlah pengendara terpaksa memutar balik, begitupun diinformasikan untuk masyarakat yang hendak menuju ke arah Palembang Icon dan sekitarnya untuk mencari alternatif. Dalam aksi demo yang dilakukan mahasiswa tersebut menuntut 11 poin yang ingin mereka sampaikan secara langsung kepada pihak DPRD Sumsel. Berikut isi tuntutan yang digaungkan BEM se-Sumatera Selatan yang hari ini turun ke jalan melakukan aksi demo. Yang pertama, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menolak gagasan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Kedua, menuntut Presiden Jokowi untuk menstabilkan harga bahan pokok dan menjamin ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Tiga, mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng. Empat, menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji Undang-Undang IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan. 5. Mendesak dan menuntut Jokowi menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. 6. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menurunkan harga BBM Pertamax dan menjamin ketersediaan jenis BBM yang diperlukan masyarakat. 7. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi membatalkan kenaikan 7. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai PPN. 8. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi melalui Kapolri untuk menghentikan kriminalisasi aktivis, yakni mencabut status tersangka Haris Azhar dan Fathia, serta aktivis lainnya dalam menyampaikan pendapat di muka umum. 9. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi mengevaluasi dan reshuffle jajaran menteri yang membuat kegaduhan di masyarakat. 10. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk menepati janji kampanye. 11.
11 mendesak DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk melibatkan dan membersamai aliansi BEM se-Sumatera Selatan dalam penyampaian poin tuntutan ke pemerintah pusat. Sejauh ini pantauan dari sriporku.com, aksi damai berlangsung lancar meski diwarnai dengan orasi-orasi dari pihak mahasiswa. Pihak mahasiswa menginginkan agar bisa masuk ke dalam area DPRD Sumsel, meminta pihak kepolisian membuka akses kawat berduri yang telah dipasang. Perwakilan dari DPRD Sumsel sudah berada di lokasi, diantaranya Muhendi, Wakil Ketua DPRD Sumsel. Namun mahasiswa sempat menolak dan meminta agar Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noringhati yang menemui langsung. Breaking news, mahasiswa BEM se-Sumsel gelar demo di gedung DPRD Sumsel.